Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa dari Universitas Ahmad Dahlan dari kelas 2C dengan NIM 200005137 akan melakukan presentasi mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, yang saya laksanakan dari mulai tanggal 9 Juni 2021 dimulai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dengan tahap-tahap berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan pada hari Rabu 9 Juni 2021, lalu mendownload aplikasi Soundmeter, kemudian melakukan percobaan, membuat LKM, mempresentasikan LKM, mengupload video, lalu mengumpulkan LKM di Google Classroom di tanggal yang sama, yaitu Rabu 9 Juni 2021. Nah, pertama-tama di sini saya menyiapkan bahan terlebih dahulu yang berupa tali kenur atau senar sebagai bandul, kemudian bandul timbangan yang saya buat dari bahan kerikil, kemudian penyangga, lalu busur, penggaris, stopwatch, alat tulis, sumber bunyi, aplikasi Soundmeter. Nah, lalu di sini ada prosedur kerja dari kegiatan 1 dalam pembuatan bandul sederhana. Kemudian mengukur intensitas bunyi menggunakan Soundmeter. Nah, dari hasil pengamatan kegiatan 1 didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan panjang tali 10 cm dan simpangan derajat yaitu 10, jumlah getaran 10. Nah, waktu yang diperlukan adalah 4,7 sekon. Nah, periode yang dihasilkan yaitu 4,73 bagi 10 sama dengan 0,473 sekon dengan frekuensi 2,11 Hz. Lalu dengan panjang tali 15 cm, simpangan 10 derajat, jumlah getaran 10 dalam waktu 5,10 sekon menghasilkan periode 0,51 sekon dan frekuensi 1,9 Hz. 20 cm, simpangan 10 derajat, jumlah getaran 10 dalam waktu 6,78 sekon menghasilkan periode 0,678 sekon dengan frekuensi 1,48 Hz. Nah, dari hasil pengamatan kegiatan 2, jarak sumber bunyi dari Soundmeter yaitu 10 cm menghasilkan taraf intensitas bunyi yaitu 21 desibel. Nah, intensitas bunyinya yaitu 10 pangkat min 9 W per M kuadrat. 20 cm 18 desibel, 10 pangkat min 6 W per M kuadrat. 30 cm 13 desibel dengan intensitas bunyi 10 min 1 W per meter persegi. 40 cm 6 desibel, 10 pangkat min 6 W per M pangkat 2. 50 cm 2 desibel, 10 min 8 W per M pangkat 2. Nah, dari sini juga saya telah mendokumentasikan hasil kegiatan pengamatan kegiatan 1 dan pengamatan kegiatan 2. Nah, kemudian dari hasil pengamatan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, terdapat grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Nah, berikut. Lalu dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa jika semakin besar atau semakin panjang tali yang digunakan, maka akan berpengaruh terhadap periode dan frekuensi, di mana periode semakin besar, maka frekuensinya semakin kecil. Maka jika panjang tali dan periode itu bisa dikatakan berbanding lurus, sedangkan antara periode dan frekuensi berbanding terbalik. Lalu, ada juga grafik mengenai hubungan antara sudut simpangan, periode, dan frekuensi. Lalu dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa antara sudut simpangan dengan periode dan juga frekuensi menghasilkan bahwa walau sudut simpangan yang sama akan menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh panjang tali. Lalu,
dari pertanyaan, bandul sederhana bermasa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Nah, diketahui panjang tali sama dengan 90 cm sama dengan 0,9 meter, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, massa 200 gram. Nah, ditanya di sini adalah T dan F atau periode dan frekuensi. T sama dengan 2V 1 per G sama dengan 2 dikali 3,14, 0,9 dibagi 10 sama dengan 6,28 dikali 0,3 menghasilkan 1,884 second. Kemudian frekuensinya 1 per T. 1 per 1,884 sama dengan 0,53 Hz. Nah, jadi periodenya yaitu 1,884 second dan frekuensi 0,53 Hz. Nah, kemudian dari hasil pengamatan kegiatan 2 didapatkan grafik hubungan jarak sumber bunyi dan intensitas bunyi. Nah, dari hasil grafik tersebut disimpulkan bahwa semakin besar jarak sumber bunyi, maka intensitas bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Lalu dari kegiatan dua tersebut kita dapat mengenal adanya kebisingan. Apa itu kebisingan? Nah, dalam kategori bising itu, suatu sumber bunyi dikatakan sebagai sumber bunyi yang bising atau noisy apabila mengganggu aktivitas dan juga frekuensinya melebihi 80 desibel. Kemudian, sumber bunyi yang ada di sekitar rumah. Di daerah saya di pedesaan, sumber bunyi yang bisa menyebabkan kebisingan yaitu traktor dengan intensitas bunyi 88 sampai 99 desibel. Lalu gergaji kayu mencapai 110 desibel, lalu musik box JBL intensitasnya lebih dari 80 desibel. Lalu kebisingan sendiri itu dapat membahayakan bagi manusia. Jika terjadi secara terus-menerus, dapat membahayakan gangguan psikologi seperti susah tidur, mengurangi kemampuan komunikasi, lalu konsentrasi emosional. Gangguan fisik seperti gangguan pendengaran menjadi melemah, tuli, dan yang lainnya. Lalu dari pertanyaan nomor 10, diketahui I sama dengan 10 pangkat min 9 W per M kuadrat, I0 sama dengan di awal 10 min 12 W per M kuadrat, N sama dengan 15 mesin. Ditanya taraf intensitas 10 log 1 per 10, 10 log 2 kali 10 min 9 per 10 min 12, 10 log 2 kali 10 min 10 3 pangkat 3, 10 log 2 plus log 10 pangkat 3, 10 dalam kurung log 2 plus 3, 30 plus log 2. Taraf intensitas dari yang ditentukan TI plus log N, TI 15, 30 plus 10 log 2 dikali 15, 30 plus 10 log 2 plus log 15, 30 plus 10 log 30, 30 plus 30, 60 menjadi 60 desibel. Maka taraf intensitas dari 15 mesin jahit yaitu 60 desibel. Nah, dari hasil pengamatan kegiatan hari ini dapat disimpulkan bahwa mengenai pengamatan terkait getaran bunyi dan gelombang ini dapat disimpulkan bahwa panjang tali mempengaruhi periode dan frekuensi. Kemudian jarak sumber bunyi juga mempengaruhi intensitas bunyi. Jika jarak jauh, maka intensitasnya juga semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Kemudian mengetahui atau mengenai kebisingan dan juga dampaknya terhadap manusia. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi saya mengenai LKM getaran, gelombang, dan bunyi. Setelah ini saya akan mengupload video rekaman ke channel YouTube saya, lalu mengumpulkannya LKM di Google Classroom. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.